Informasi pertama di NTV Election, pemirsa calon gubernur terpilih Pramono Anung melihat langsung korban kebakaran di Kemayoran di Jalan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Ia menegaskan akan mencari solusi secepatnya untuk warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Tiba di lokasi, Pramono langsung menyusuri gang sempit, kemudian ia masuk ke SDN 9 Kebon Kosong yang menjadi tempat pengungsian para korban kebakaran. Ia pun langsung berdialog dengan warga untuk mendengar keluh kesah mereka. Usai meninjau korban kebakaran, Pramono menjelaskan secara umum bantuan yang diberikan sudah terpenuhi dengan baik. Saya hari ini didampingin oleh Pak Camat, Pak Lurah, Bu Waude, Pak Charles Honoris mengadakan dan ingin secara langsung melihat apa yang terjadi dengan kebakaran ini. Kalau lihat di lapangan secara umum penanganannya sudah cukup baik ya. Terutama bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dari pemerintah, swasta, CSR dan sebagainya relatif terpenuhi. Hanya memang yang jadi keluhan adalah setelah ini mereka bagaimana dengan tempat tinggalnya. Ini yang hampir semua keluhannya itu. Tapi untuk cek kesehatan dan sebagainya, obat-obatan, kebutuhan utama termasuk anak-anak masih bisa belajar dan sekolah, menurut saya penanganannya sudah cukup baik. Jadi itulah yang perlu dipikirkan nantinya di kemudian hari karena daerah ini termasuk daerah yang kebakarannya sering. Ini mungkin 2-3 kali. Dan penyebab utamanya selalu konsleting listrik atau lagi masak atau menaruh api yang kemudian berkembang kemana-mana. Jadi itu yang saya lihat, tapi alhamdulillah penanganannya secara keseluruhan saya harus mengakui sudah berjalan cukup baik. Dan bantuannya baik, Pak. Ya, pemirsa, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung yang mendapatkan suara tertinggi dalam pemilihan kepala daerah Jakarta mengucapkan terima kasih kepada tim dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2 yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, situasi politik di Jakarta harus stabil karena kondisi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi tidak adanya gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh tim dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ataupun nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Calon Gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno ini mengucapkan terima kasih kepada tim paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono serta tim paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana yang tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, dengan tidak adanya gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, kini saatnya bagi Kota Jakarta untuk berbenah. Ia menambahkan, suasana politik saat pilkada kemarin tergolong bertensi rendah dan jauh dari segala macam gesekan. Karena itulah, suasana dan kondisi seperti itu harus dipertahankan. Baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi sampai dengan penyoblosan, bahkan sampai perhitungan, praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia.
Seperti diketahui, hingga batas waktu yang ditentukan pada tanggal 11 Desember 2024 kemarin, tim dari paslon Gubernur Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 maupun nomor urut 2 tidak memasukkan aduan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Andrianto, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Gubernur Jakarta hingga batas akhir pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, kuasa hukum PDI Perjuangan telah mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga Rabu malam, Mahkamah Konstitusi MK masih membuka pendaftaran pengajuan gugatan sengketa Pilkada serentak tahun 2024 setelah KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi. Pengajuan gugatan tersebut diberikan dalam tenggat waktu 3 hari kerja. Namun hingga batas waktu yang ditentukan tersebut, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono maupun kuasa hukumnya tak kunjung mendaftarkan pengajuan gugatan. Sementara dari situs MK terlihat sejumlah gugatan sudah didaftarkan. Salah satunya gugatan dari Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilayangkan kuasa hukum PDI Perjuangan, di mana dalam salah satu gugatannya mereka menemukan paslon Rima Gus Hans memperoleh hasil penghitungan suara nihil di sekitar 3.900 TPS di Jawa Timur. Selain itu, jumlah surat suara yang dipakai tidak sesuai. Kami dari PDI Perjuangan malam ini resmi mendaftarkan permohonan kami untuk Provinsi Jawa Timur, Bu Risma dan Gus Hans, dan juga Provinsi Jawa Tengah, Mas Andika dan Mas Hendi. Dengan batalnya pasangan Ridho mendaftarkan gugatan ke MK, maka keputusan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 tidak berubah. Pram Rano menjadi peraih suara tertinggi. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan.